Ya Rasulullah. Sing grada guru tuh ora pogo ya perlu kabeh. Iya, hanya cari peluang-peluang aja kok, iya, cari peluang-peluang aja. Ya udah. Ya ini juga hanya ngomongnya saja, dia tidak pernah menyebutkan kamu munafik, enggak juga sih, ngomongnya aja. Ya nggak bisa dibohongi kata. Ya. Ya qaumu ahsinu al-'ishrata ma'allah azza wa jalla. Ya, cobalah perbaiki pergaulanmu dengan Allah. Artinya tingkatkan kualitas ibadahmu lah maksudnya begitu. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah, itu maksudnya tingkatkan kualitas ibadah kamu. Wahdaru minhu, dan waspadalah. Tingkatkan ibadahmu kepada Allah dan waspadalah. Ini disinilah ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lalu semakin tidak dimengerti, ya begitu. Berbaik-baiklah bergaul dengan Tuhanmu. Maksudnya apa? Maksudnya ya tingkatkan kualitas ibadah kamu itu, gitu aja kok. Iya kan? Masa kamu bergaul dengan Allah dengan pergaulan memangnya main pincian kan? Iya, ngomong ngalor ngidul kalau karuan sama. Iya. Was hati-hati, i'malu bi hukmihi, dan selalulah dalam beramal itu berstandarkan putusan Allah, hukum Allah. Hukum Allah menjadi standar amal kamu itu. Ya. Fa innahu kallafakum al-amala bi hukmihi. Karena Allah telah menugaskan kamu untuk beramal berdasarkan hukum Allah. Untuk maksudnya beramal dengan hukum itu, mengamal, aksesoris ilmunya. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan hanya sebagai ilmu pengetahuan, hanya untuk gaya-gayaan. Ya, iya kan? Banyak orang mencari ilmu buat gaya-gayaan aja. Qala ta'ala wa qala Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kol sampai asal kabeh kolai. Buat gaya-gayaan tuh, iya kayak keren kan. Kalau nggak ada kola-kolanya nggak sedap gitu, nggak pede. Ya, begitu. Jadi bukan untuk pajangan. Iya, i'mal bihadzal hukmi. Ya, beramalah berdasarkan hukum ini. Waqdi haqqahu, ya, penuhilah haknya, artinya diamalkan dengan sesungguhnya. Fa innaka idza amilta bihi akhadzal amalu biyadika wa adkhalaka ala man amilta lahu. Nanti apabila engkau sudah mengamalkan ilmu kamu, akhadzal amalu biyadika, nanti amal kamu akan memegang tangan kamu. Terjemahkan letter luck dulu. Amalkanlah ilmu itu, nanti amalmu itu akan menggandeng tangan kamu. Wadkhalaka ala man amilta lahu,
dan engkau akan dipertemukan dengan kalau man itu orang, Allah itu bukan orang ya. Ini di terjemahan Depak ada Allah dibilangnya orang. Man fis sama, orang yang ada di langit. Namanya Allah masa orang. Ya, alaman ingatase Allah amil talahu yang kamu amalkan lahu untuk Allah. Jadi kalau kamu itu ilmunya kamu amalkan, maka amalmu itu akan memperkenalkan kamu dengan Tuhanmu. Wis kon nempe ngomong temen sih. Yang ngomong ya ini tidak mudah itu ceritanya. Jadi ya akan atau juga begini, akan mendekatkan dirimu kepada Allah yang dimana amalmu kau lakukan bertujuan atau diniati untuk Allah gitu. Fatastafidu minhu wa ilman lam takun ta'lamuhu. Lalu dari kedekatanmu dengan Tuhan itu akan memberikan manfaat kepada kamu mendapatkan ilmu tambahan apa yang belum kamu ketahui. Jadi orang yang mengamalkan ilmunya itu nanti akan diberi oleh Allah tambahan ilmu. Itu premisnya seperti itu. Kalau kamu sudah tahu A sama dengan B dan tahu B sama dengan C, maka kamu akan dikasih oleh Allah bahwa A itu sama dengan C, ilmu ketiga. Paham? Kalau A sama dengan B, B sama dengan C, berarti kamu dua tahu premis. Yang satu A sama dengan B, satunya juga B sama dengan C. Kamu mendapatkan ilmu ketiga, yaitu kamu tahu oh berarti A sama dengan C. Paham lu itu tuh, premis gitu. Logikanya seperti itu. Seseorang belajar bikin sayur asam, dipraktekkan, kerja di rumah makan. Lama-lama dia mendapat ilmu baru lagi, membuat sayur asam yang lebih sedap dari yang dia belajar dulu kok. Percaya enggak? Belajar mesin otomotif di SMK, setelah kamu kerja di bengkel, ilmu kamu akan bertambah. Paham begini? Kamu belajar ilmu sholat, lalu kamu lakukan, nanti akan ada tambahan ilmu lagi kan gitu. Yang tidak ditulis dalam kitab tadi itu, dari pengalaman itu. Paham? Iya. Kalau belajar sekedar belajar hanya bagi pengetahuan, itu namanya orientalis. Paham deh? Iya, orientalis. Sebagai ilmu. Ya, mendapat gelar doktor, profesor di bidang akidah, tapi dia nggak yakin nggak apa, cuma ilmu aja. Belajar ilmu apa? Jurusan Fakultas Syariat, profesor doktor ilmu syariat, tapi sembahyangnya beli. Bisa begitu tuh, gak apa-apa sebagai ilmu. Kalau kamu mau seperti itu ya mangga, silakan aja, gak apa-apa. Terus ngaji nih kayaknya dia palakan sekedar apa, tapi gak usah diamelin, gak apa-apa kok, boleh. Saya membuka kesempatan untuk siapapun pengen belajar sebagai ilmu, boleh. Masa saya larang? Boleh nggak? Saya mau ngaji sama Buya sebagai ilmu aja deh. Kan gitu, boleh nggak? Ya boleh. Tapi nggak mengamalkan ya nggak apa-apa kok, lumayan kan? Ya daripada goblok.
Ya, seperti itu. Fatakunu mahu bi'amalihi wa ma'a khalqihi bihukmihi. Ya. Sehingga nanti kamu akan bersama Allah dengan ilmunya dan dengan makhluknya. Ya, berdasarkan bihukmihi, berdasarkan hukumnya. Jadi nanti kalau engkau mengamalkan ilmumu, nanti dengan mengamalkan ilmumu itu nanti engkau akan bersama akan dekat dengan Allah dan akan dekat dengan makhluknya juga. Bagaimanapun juga kalau orang bener mah nggak bakal kebuang kok. Betul nggak? Sekalipun di suatu masyarakat, bukan di negeri ini, bukan di negeri sana, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Di negeri sana namanya negeri entah berantah. Di mana negeri entah berantah tuh? Dari sana gitu. Ketika masyarakat itu sudah sudah korup semua, korupsi semua, tetap saja orang yang jujur, benar, tidak korupsi tetap punya tempat yang istimewa kok. Percaya enggak? Iya. Sekalipun dalam pekerjaannya dia bisa dipecat dengan alasan tidak bisa diajak kerja. Bang. Tapi tetap orang itu akan dihormati orang kok. Iya. Dan tetap orang itu akan bisa makan dan akan lebih bahagia. Ya. Anta awwalu ma amilta bihi tatlubus tsani. Kamu sebagai orang yang pertama kali setelah engkau mengamalkan ilmu kamu, ya, tatlubus tsani, kamu akan mendapatkan ilmu yang kedua. Dapat lagi ditambah ilmu ketiga, diamalkan lagi ilmu keempat dan seterusnya. Semakin kita mengamalkan ilmu kita dan nanti akan peningkatan pengalaman yang luar biasa yang tidak pernah dituliskan orang dan tidak pernah bahkan gurunya juga kelangkahan gurunya nih. Iya. Percaya enggak? Jadi tambahan ilmu itu ya setelah diamalkan, dipraktekkan. Sekarang di sekolah-sekolah ada PKL enggak? Naon PKL teh? Praktek kerja lapangan. Iya, dia perlu praktek. Iya, bagaimanapun nggak bisa. Idza istaqarrat aqdamuka fil awwali, ketika kakimu sudah mantap pada langkah pertama, hina idzin tatul utlub asani, baru minta yang kedua. Maju selangkah mapan minta kedua, maju lagi selangkah mapan minta ketiga dan seterusnya. Ya gula malakita, apa itu? Kaifa? Hah? Banyak salah cetak ini. Wahai anakku, malakita, apa masih begini? Ketika engkau tidak temukan kemajuan, tidak mendapat kemajuan, kaifa talaqqal ustadu, bagaimana guru itu menyampaikannya, ya, irji
ila waraika. Kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu itu, maksudnya gini, karena yang jadi persoalan bagaimana guru kamu menyampaikan, mungkin gurunya kurang jelas menjelaskannya mungkin. Irji' ila waraika, mundurlah kamu ke belakang dulu. Kalau begitu sudah. Begini, memang kadang-kadang seorang murid juga bisanya nggak paham-paham bukan karena muridnya goblok, memang gurunya tidak bisa menerangkan. Ketika guru tidak bisa menerangkan dengan bahasa yang mudah sehingga murid bisa paham. Kalau orang tidak bisa membuat orang paham, dia sudah menerangkan tapi nggak paham juga. Jangan-jangan gurunya sendiri nggak paham juga. Makanya kalau belum paham tolong jangan menerangkan. Akan buat orang bukannya paham, malah yang tadinya paham malah nggak paham pisan jadinya. Ya mungkin karena awalnya disalah paham itu. Saya sering temuin seperti itu dalam proses. Karena bagaimanapun ketika saya usia anak-anak, ya kualitas guru kita kayak apa sih? Ya kan gitu. Ya dong, kita di Indramayu aja guru SD itu di drop dari Jogja kok. Sampai sekarang di Indramayu ini guru-guru itu orang Jogja loh. Karena kita belum mampu memproduk guru-guru SD waktu itu yang sudah siap Jogja. Dan sekarang komunitas Jogja besar untuk guru-guru SD itu. Ya. Kalau begitu gimana? Irja'i waraika kunna aqilan. Jadilah engkau orang yang pandai berpikir, berakal. Kalau misalnya sudah, silakan kamu tinggalkan kecerdasanmu sendiri. Sok belajar lagi. Hasalal ilmu tsummal amal. Akan mendapatkan ilmu kemudian diamalkan. Wa akhlis dan ikhlaskan hatimu. Qala Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, tafaqah tsumma i'tazil. Udah. Belajar terus menyendiri. Kalau kamu kesulitan, sudah kamu mundur ke belakang, belajar sendiri, menyendiri, cerdaskan dirimu sendiri. Sebagaimanapun perlu menyendiri. Sekarang orang yang lagi bertapa itu di hutan sekarang 150 lebih lah, mungkin lebih. Yang dulu paling dulu 10 orang, 20 orang, sekarang banyak banget ya. Ini keberkahan dari YouTube ya. Sehingga banyak orang yang tertarik pengen tahu, karena selama ini i'tizal al-uzlah ya, tafaqah tsumma i'tazil, belajar yang benar kemudian beruzlah itu tidak pernah dipraktekkan di mana-mana. Orang sudah tidak kenal ibadah uzlah itu, ibadah khalwah itu udah nggak kenal. Malah dipertanyakan ibadah apa, akidah apa, syariatnya siapa, ajaran apa, awas kesasar. Dalam Islam nggak ada bertapa tuh, nggak ada ibadah tapa tuh. Ya udah, nggak apa-apa. Kita nggak usah berdebat lah. Mau silakan, nggak udah gitu aja. Kalau engkau meladeni orang yang berselera rendah, kamu seleramu ikut rendah nantinya. Ya udah aja. Nabi kan bertapa sebenarnya di Gua Hiro, tahu nggak? Itu kan tahannuts, ya wis mangga lah. Ini kan kholwat, Nabi kan nggak kholwat, Nabi kan tahannuts, ya wis. Nabi kan di gua bukan di alas, ya wis, ya wis. Nah kita di laut gitu.
Nabi Khidir kan juga di laut, ya kan Nabi Khidir ya sirma dudu ya wis. Terus gimana? Ya udah gimana? Perempuan boleh nggak uzlah? Saya bilang Siti Maryam juga uzlah kok. Ya itu kan Siti Maryam katanya gitu. Ya udah. Begitu. Pokoknya tinggal balik wis. Menti wakaje butuh ngising. Habis gimana? Ya kalau sudah tahu pokoknya nggak usah ngobrol lagi lah. Dah. Ya. Body pogel ya bukan nyapain ya capek gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah Anda nggak usah keluar, nggak usah. Udah nggak mau tahlil ya udah nggak apa-apa sih. Nggak usah nggak ngajak ngapet sih. Kita beli ngajak sirah aja ngelarang uang. Sirah ditadi apa sirahnya? Bisa ngelarang kedingku. Jadi jangan merasa seperti sang penguasa bisa menyuruh, bisa melarang. Kamu siapa? Saya nggak kenal kamu kok. Kok bisa ngelarang-larang gitu? Paham nggak? Apa yang kamu yakini silakan kamu laksanakan sendiri. Itu aja kok. Paham nggak? Jangan dibawa ke ruang publik, harus ikut mampu. Itu kan paradigma, dugaan itu jangan dipaksakan orang ikut sama dugaan kamu. Kalau kebenaran itu kebenaran materi yang betul-betul bisa dibuktikan secara fisika bahwa setelah diulang-ulang hasilnya sama, bahwa besi itu, logam itu ketika dipanaskan dia akan mengembang, ya kan begitu. Nah itu tidak bisa tidak, semua orang yang akalnya cerdas pasti percaya dong, nggak usah dipaksa. Kalau tidak percaya dengan hukum fisika ya berarti goblok sih. Tapi kalau senggolan batal atau tidak bisa membuktikannya kok. Yang bilang batal tidak bisa membuktikan secara fisik, yang bilang batal juga tidak bisa membuktikan kok. Betul nggak? Mana buktinya senggolan batal? Ya buktinya nggak ada. Dalil mah ada, qala ta'ala, itu pun penafsiran berbeda. Jadi begini maksud saya, qala ta'ala penafsirannya berbeda-beda, berarti kan tidak ada kesepakatan. Kalau kesepakatan jangan dipaksakan dong. Memangnya hanya kamu yang berhak menafsirkan. Paham nggak? Jadi artinya begini, kalau kata Imam Syafi'i itu senggol itu batal, ya sudah silahkan. Kamu kalau yakin begitu, nyenggol istri kamu wudu lagi. Ya kan begitu. Tapi jangan melarang orang melakukan sholat karena dia setelah salaman sama cewek enggak wudu lagi. Kalau kamu mau pukul jangan sholat. Memangnya kamu siapa? Paham nggak? Kamu itu sudah batal. Itu paham. Ini ziarah kubur itu musyrik. Dari mana tahu musyrik? Itu pendapat kamu. Kalau kamu itu musyrik, sudah kamu jangan ziarah kubur. Tapi jangan lalu menghancuri kuburan orang. Itu aja kok. Jangan kayak ISIS gitu, nggak usah jatuh. ISIS itu kuburan-kuburan dia hancur di sana di Irak tuh. Pakai bodong tuh, dorak aja gitu. Itu situs-situs bangsa Irak situ. Iya, sebagai monumen-monumen sejarah dihancur-hancurin. Gimana lagi? Nah itu. Nah akibatnya apa? Saya pengen tahu. Dulu katanya di sekitar Ka'bah itu banyak berhala. 420 berhala. Mana artefaknya? Artefak itu sisa-sisa bekas-bekas peninggalan kepala-kepala berhala yang masih tertinggal mana? Nggak ada. Digerus keren, digiling tuh batunya. Batu kan nggak hancur. Ya kan? Ya kemana sekarang kepala-kepala berhala yang dihancurin itu? Iya kan? Masih banyak hal yang perlu kita ungkapkan. Itu perlu.
Ya tolong hak orang lain ya dihancurin gitu. Maksudnya begitu aja lah. Saya tidak menyalahkan orang, dengar baik. Saya tidak menyalahkan orang yang menganggap ziarah kubur musyrik. Saya tidak menyalahkan. Paham enggak? Tetapi saya juga tidak mengatakan kamu musyrik karena kamu ziarah kubur kok. Saya ingin minta satu, jangan bertengkar, bisa enggak? Atau saya menghimbau untuk menghentikan pertengkaran itu akan menjadi ancaman bagi kamu gitu. Atau saya dipersalahkan lagi kalau saya mengajak menghentikan pertengkaran, salah nggak saya? Benar. Jangan-jangan disalahkan dari sana sini sini. Yang ini menyalahkan saya, yang juga akhirnya kamu bersatu memusuhi saya nantinya. Saya tidak memusuhi orang yang anti ziarah kubur. Saya tidak memusuhi orang yang senang ziarah kubur. Oke, saya hanya minta jangan bertengkar. Salah enggak? Ini bisa terjadi kamunya bersatu memusuhi saya. Iya. Ya itulah persoalannya. Jadi sekali lagi bahwa akhirnya kita berbicara menyimpang sedikit tentang uzlah yang menjadi ini di Imam Al-Ghazali juga ibadah uzlah khalwat itu ada di kitab-kitab tasawuf fikih juga ada Ustaz. Tapi kenapa umat Islam kok ada syekhot kepada bertanya-tanya sih? Aneh kan? Itu. Jadi ini penting untuk apa? Kuna akilan, karena nanti untuk meningkatkan kecerdasan kamu. Orang uzlah itu, orang khalid itu otaknya makin cerdas kok. Kenapa? Karena sekian hari dia hanya berdialog dengan dirinya sendiri. Iya. Kita kalau ngobrol dengan orang mah banyak nggak jujurnya. Tapi ngobrol dengan diri sendiri 100% jujur. Betul nggak? Iya dong. Kalau salah ya ngaku salah, ya kan gitu. Kalau kurang ngaku kurang, kalau jelek ya ngaku jelek. Kalau berhubungan dengan manusia, Anda akan berusaha menutupi kejelekan Anda. Betul nggak? Itu. Al-mu'min man yata'allam ma yajibu alaihi. Seorang yang beriman itu artinya orang yang belajar, mempelajari sesuatu yang menjadi kewajiban bagi dia untuk mempelajarinya. Orang beriman itu adalah orang yang mau belajar apa saja yang disuruh untuk belajar. Gitu. Tsumma ya'tazil. Kemudian dia memisahkan diri anil khalqi dari manusia, menjauh. Belajar uzlah, ya, tizal, khalwat. Wa yakhlu bi ibadati rabbih, dan dia menyendiri berkhalwat melakukan ibadah kepada Allah. Arafal khalqa, dia kenal dengan manusia. Fabaghidahum, tetapi dia enggak suka melihat banyak manusia itu. Wa arafal haqqa azza wa jalla fa ahabbahu, setelah dia kenal Allah baru dia mencintainya, baru dia merasa nyaman ketika dia sendirian hanya bersama Allah saja. Jadi orang-orang yang jiwanya sudah bersih suci beli kiyang baturan karo siraki males. Iya. Orang yang pinter nggak bakal kiyang, males bergaul sama orang-orang goblok tuh. Iya dong. Orang yang soleh
Mana mungkin mau bergaul sama bajingan-bajingan tengik itu, ngapain? Iya, dengan sendirinya. Wa talabahu, dan dia berdoanya kepada Allah, wa khadamahu, dan dia mengabdi kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, semuanya. Tabi'ahul khalqu faharaba, orang benar dikintilin orang, tapi dianya lari. Dianya lari, menjauhkan diri. Ya kabur ke hutan kemana, udah gedag-gedag, enggak butuh. Ya seperti itu. Wa talaba ghairahum zahadahum, ketika meminta kepada selain mereka, ini kalimatnya, wa talaba ghairuhum zuhdahum, dan juga minta kepada selain mereka supaya berzuhud. Jadi mengajak orang berzuhud, waraghiba fi ghairihim, tapi senang kepada yang lainnya. Maksudnya bahwa dia sendiri dalam bergaul itu memilih-milih mana yang disuka, mana yang dia tidak suka. Ya standarnya itu kezuhudan. Begini, kalau kita bergaul dengan orang zuhud, kita nyaman kok. Pasti nggak celamit, nggak tukang minta. Orang mah jujur aja ya, minta sodako, bangunan, jariah, segala macam. Kalau keseringan bosan juga. Ntar proposal lagi. Aduh, wakaji apa maning kan ke musola, nabe peragat madrasah musola, nggak usah peragat musola apa maning gini ke? Ya kan? Bosan madrasah datang lagi proposal musola lagi. Tiap hari bawa kotak jariah. Nanti setelah musola apa lagi? Ya dianya juga ya si ngomong ya salah, ngomong apa beli aja. Ngomongnya akeh ngopo ya beli. Ya pada baik salah ibaratnya maupun. Jadi orang Selamit juga yang terlalu banyak sering minta itu juga lama-lama nyabelin juga kok. Betul enggak? Kan kita enak kalau dengan orang bersyukur kan, enggak kok. Tidak pernah mengharapkan apapun yang kita miliki kok. Betul enggak? Enggak. Jadi ya ketika kamu sering minta-minta segala macam, Selamit itu kan negatif. Malah kamu kehilangan power of distraction ya. Attraction itu susah akan muncul kalau kamunya kebanyakan meminta, banyak ngerepotin orang. Ya. Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang punya daya tarik, buktikan dengan kebaikan-kebaikan kepada orang lain dulu. Lah iya, gimana lagi? Betul enggak? Ya ini kan susah jadinya. Ya tapi saya juga tidak menuntut untuk sama sekali orang tidak perlu minta bantuan kepada orang lain, enggak juga sih, mesti aja. Tapi yang penting kan dia memberinya lebih banyak daripada menerimanya kan, gitu. Ya kan gitu. Atau minimal kalau dia mendapat kebaikan orang lain, dia juga berusaha untuk mengembalikan kebaikan orang lain itu. Iya, yang lebih besar lagi. Dia pernah dipinjamin 1 juta, ketika orang itu butuh kita punya 2 juta gitu kan. Seperti itu. Alima an la darra wala naf'a wala khaira wala syarra fi aidihim. Orang itu tahu
bahwa tidak ada bahaya, tidak ada manfaat, tidak ada kebaikan, tidak ada kejahatan di tangan mereka. Artinya yang dia kenal di sekitarnya manusia, teman-teman di sekitarnya itu sama sekali tidak bisa berbuat apapun untuk membahayakan dirinya, nggak bisa menolongnya, nggak menjahati, tidak akan bisa memberikan manfaat. Iya, wahanya sakit ya sakit sendiri kok. Ada nggak yang mau berbagi sakit? Bang Rahmat, yuk kita paruan sakitnya deh. Sakit ya, ini paruannya saya ambil, saya rasakan. Mau nggak gitu? Nggak ada, nggak. Betul nggak? Atau orang mau berbuat jahat, la darra fi aidihim, menjahati kita, nyantet, nggak bakal mampan. Allah yang menentukan kok. Paham begini bahwa manusia di sekitar itu tidak bisa berbuat jahat, tidak bisa bermanfaat, tidak bisa berbuat baik, tidak berbuat jahat kepada kita ini. Mereka tidak punya kekuasaan, yang menentukan Allah semuanya kok, selesai aja gitu. Wa in jaru ala aidihim, kalaupun iya terjadi kita dapat rezeki melalui tangan orang lain, memberi sedekah kepada kita, ya kan, beri bantuan. Kalau terjadi syai'un min dzalika fa huwa min Allah azza wa jalla la minhum, itu dari Allah kok, bukan dari mereka. Allah ngirim uang pada saya melalui Pak Rahmat, Allah ngasih rokok sama saya melalui Pak Haji Ahmad, gitu aja kok. Dari siapa? Dari Allah. Bukan dari Pak Jamal, enggak, dari Allah melalui Pak Ahmad, gitu aja kok. Saya disusun oleh Allah melalui ibu saya, gitu aja kok. Ngerti? Kalau kamu tidak bisa berpikir begitu, kamu tidak akan mungkin berterima kasih pada Allah. Sudah. Tetap aja berterima kasih kepada sesama manusia kok. Kenapa? Karena tidak mungkin Anda melihat tangan Allah menjulur di hadapan kamu. Ya kan? Itu persoalan. Itu makanya ya susah ngomong di mana. Ya orang yang kaya juga kalau ditanya nggak ada yang bilang dari Allah. Oleh makanya dewek kok ngelain dewek bangkitin tulang peres keringet. Kapan suruh ngapain ya orang? Allah nggak pernah ngasih nggak apa gitu bilang. Ini saya punya harta ini hasil jerih payah saya, peras keringet saya, banting tulang saya. Nah, artinya bukan pemberian dari Allah. Itu aja kok. Jujur aja lah gitu. Hampir semua rata-rata orang, hampir semua, tidak semuanya, hampir ya. So masih ada sih yang baik, yang dermawan masih ada sih, ada. Tapi kan nggak banyak. Ya, nah makanya ketika orang itu tidak pernah merasa diberi Allah, pasti medit. Zaman pegel sih, enak banget. Ya, makanya ya kalau kamu iya benar berterima kasih, buktikan rasa syukur itu dengan sikapmu yang dermawan. Kalau nggak medit, kalau kamu masih medit nggak percaya kok, benar. Jangan salah paham, saya selalu mengajak kamu menjadi orang dermawan, suloloman. Itu bukan saya minta, bukan, kepada saudaramu sendiri, kepada alokmu, ponakanmu, kepada menantumu, kepada kakakmu yang susah silakan bantu. Bukan suruh dikirim ke sini, enggak, jangan salah paham. Iya. Enggak. Betul gitu. Ya silakan. Di samping kamu ada musala dan ini dong ada rezeki, dapat rezeki sekian banyak. Saya bisa dapat untuk 100 juta dimakan semua. Ya digelontorkanlah 20 juta mah buat di musala di samping kamu kan gitu. Tadi dipakan kabeh. Ya,
Buktikan. Allah terima kasih aku dikasih rezeki ini bagi-bagi kan gitu. Wong bakal loman kinang, akeh sing ndonga kena. Bakal beli akeh sing nyopatani. Gluntuk mati puas landas. Disimpengan pemotorkan. Bukan begini saya jujur aja. Ketika engkau hidup berfoya-foya, ya kan gitu, di hadapan tetangga yang miskin, itu menyakitkan hati mereka kok. Sadar nggak? Seorang perempuan ngenes hatinya melihat temannya datang pakai gelang keroncong sampai sikut, nangis ke rumah tuh. Percaya nggak? Ya iya dong. Atau kamu senang ada orang sakit hati tuh, merasa bangga. Itu fahuwa minallah azza wa jalla lam minhum, bukan dari mereka Allah. Fara'a annal bu'da minhum khairun minal qurbi, mereka meyakini jauh dari makhluk manusia lebih baik daripada berhubungan dekat itu. Ya, jadi apa? Setengah sepeduni baik maksudnya. Ya, butuh orang butuh kah? Setengah sepeduni, ya sekedar berbaik-baikan sajalah gitu. Akrab banget mah enggak, kan gitu. Lebih baik jaga jarak lah gitu. Sebagaimanapun itu raja'a ilal asli wa tarakal far'a, kembali ke pangkal meninggalkan cabang. Kembali ke pangkal meninggalkan cabang. Alima anal far'a katsirun, kalau cabang tuh banyak, cabang sampai ranting, ujungnya ranting ya banyak. Wal asla wahidun, tapi pangkal satu, batang mas satu. Yang lain yang banyak paha. Fatamasaka bihi, ya, fatamasaka bihi. Lalu dia akhirnya yang dipegangi pangkalnya aja, cabang ngokobah gitu. Jadi kalaupun dia itu berbuat baik kepada sesama, bukan karena melihat manusianya, karena melihat Allahnya. Kalau dia butuh, dia berdoa pada Allah. Lalu ada orang membantu, yang dilihat itu bantuan dari Allah melalui orang itu. Paham begitu tuh? Jadi nyaman kan gitu hidupnya. Jadi sekalipun dia banyak dibantu orang, dia tidak pernah merasa berhutang budi kepada siapa. Ini dari Allah kok. Gugatnya cek, pelak maning, mana? Kalau engkau menggugat, saya kembalikan lagi bantu. Berapa saya kau bantunya? Itu aja dong. Iya. Ini kita ribet sama manusia nih, jujur lah. Nulung kayak wong ngutangi. Menolong tuh kayak orang menghutangi. Hutang apa namanya? Hutang budi. Tiap hari kita kembaliin, nggak pernah lunas loh. Masih gugat baik. Lalen ya Wak? Iya wis. Lalen lupa. Ya itu serba sulit. Itu makanya gitu. Nazara fi mir'atil fikri. Dia melihat kaca pemikirannya sendiri. Ya, dia bercermin diri. Fara'a anal wuquf ala babin wahidin, ternyata bahwa berdiri di depan satu pintu Allah saja, khairun minal wuqufi ala abwabin katsiratin, daripada kita mengetuk pintu banyak pintu. Ya, alo ponakan, mamang, bibi, uwa, saudara, diminta bantuan semua ngapain? Marak mene saben bae, marak mene saben bae. Ngerti saben bae kok? Apa? Ah iya. Iya. Iya, fa waqafa alaihi wa tamassaka bihi al-mu'min al-muqin al-mukhlis aqilun. Akhirnya ya sudah berpegang pada satu pintu aja lah.
Kita juga di dunia ini bekerja di satu kantor. Kalau atasan kita banyak, lengkar siraknya. TKW kesulitannya satu. Majikan lanang, majikan wadon, majikan semua. Suaminya ngatur, istri ngatur. Ruwet gini. Yang satu bikin kopi, satunya jangan bikin teh saja, kedel bikin ke. Jadi Tuhan juga kalau banyak hancur dunia ini. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di dunia ini banyak Tuhan, hancur dunia ini. Iya, kita juga repot mengabdi kepada siapa Tuhannya banyak ya kan aturannya berbeda-beda. Yang satu suruh bangun, yang satu suruh ngancurin, gimana? Itulah maka itu orang yang mukmin, muqin, mukhlis dan akil. Qad u'tiya aqlal uqul. Dia sudah diberikan akal yang paling cerdas. Aqlal uqul, akalnya akal. Ulamanya ulama, kiainya kiai, akalnya akal, akalnya yang paling pintar. Walihada haraban nasu wa akhadha anhum janiban. Wa dzalika haraba binan nas wa akhadha anhum janiban. Akhirnya mereka menjauh dari manusia. Manusia yang lain ditaruh di samping saja. Artinya hanya sebagai ditaruh diabaikan saja. Jadi manusia bagi mereka yang sudah menerima ya sudah ada di sekitar kita ya kita abaikan saja. Kita sudah tidak usah berpengaruh dengan komentar-komentar yang ada di sekitar kita. Nyaman kok. Kalau kamu sehari-hari masih mempertimbangkan komentar-komentar orang sekitarmu, kapan kamu bisa mengambil keputusan? Percaya enggak? Udah yang penting kamu ambil keputusan, aku maunya ini. Enggak usah banyak nanya orang. Nanti orangnya pendapatnya beda-beda, nanti enggak kerja-kerja kamunya. Mau nyari jodoh, nanya, akhirnya gak kawin-kawin. Bagaimana calon saya nih? Cantik sih, cuman bodoh. Ini gimana? Ya bodoh sih bodoh, tapi ya dia akhlaknya mulia juga sih. Ini iya, tapi turunannya kurang bagus. Akhirnya kamu tidak pernah punya ketetapan hati. Nah, kamu salah selamanya. Iya, jadi boleh saja Anda mendengarkan pendapat orang lain itu hanya untuk pemantapan saja, bukan untuk meragukan keputusanmu. Paham nggak? Ya perlu ya kalau ada orang berpendapat silahkan dengarkan, baik ikuti. Kalau enggak ya nggak usah. Tapi kalau nggak perlu nanya ya nggak usah nanya dong. Paham nggak? Ya. Nanya kepada siapa? Kalau nanya itu jangan kepada masyarakat tetangga sebut ditanya semua. Kalau mau nanya silakan nanya kepada orang yang sudah diyakini dia adalah high skill dan dia layak untuk ditanya. Dan dia orang yang memang punya berkualitas dalam bidangnya. Kalau Anda sakit jiwa datangnya ke psikiater dong. Betul enggak? Kalau Anda korekan datangnya puskesmas. Kalau nanya tentang bab sholat nanya mak kiai. Betul nggak gitu? Loh ya iya. Ya, nah, takut aja beli keprag-keprag ya kan gitu. Nggak semua nanya tuh fasalu ahla dzikri, yang ditanya itu ahlu dzikri. Artinya orang yang ahli di bidangnya. Bukan tukang pikiran, bukan. Ahlu dzikir itu tukang pikiran. Ahlu dzikir itu az-dzikr itu artinya lam yati hilm minan lam yati al-insani hilm minan dahri lam yakun syai'an madzkura dzikr. Artinya belum terkenal lam yakun madzkura itu. Kalau ahlu dzikri orang yang punya popularitas yang luas. Dipaham.
Zikir jadi zikiran. Tuh ahli zikir katanya. Itu tukang wirid namanya. Artinya orang yang ahli di bidang satu ilmu dan orang semua tahu itulah yang paling ahlinya gitu, yang sudah terkenal gitu. Kalau ortopedi bagian dokter tulang yang terkenal di Solo, ya kan? Ya dong, rumah sakit apa namanya tuh? Nen? Iya. Kalau patah tulang pun itu ke Solo yang paling terkenal. Penyakit apa namanya? Suharto. Suharso. Oh gitu. Banyak gitu. Jadi ya itu jangan dibawa ke Cipaniis.